Pas mau jalan, Ri, itu tahu-tahu engkel gua yang sebelah kanan kena. Ripoy malah sembuh. Sampai di pos 2 Bayangan itu nambah, Ri. Engkel gue yang sebelah kiri kena juga. Terus gue jalan aja, itu gue udah nggak bisa ngelangkah, Ri. Itu kaki gue dua-duanya gue seret. Nih kayaknya ada sesuatu nih ngikutin gue nih, gitu kan. Apapun alasannya gue bilang, jangan lu nengok belakang. Berarti kan lo, oh, ya oke. Anjir. Nah yang sebelah kanan gue bisa pastiin bahwa itu bener-bener macan. Di situ pas banget ada Mang Ojan. Emang ada apaan? Mau gini, ini Mang gini nih, gitu kan. Kita ceritain lah tuh kejadian itu. Di yang mana? Oh iya emang, gitu kan. Baru cerita lah, nggak taunya di batang pohon itu, di batang pohon yang tumbang itu emang sering kejadian. Dan di situ berapa kali banyak pendaki itu nemuin kayak cewek itu kayak pakai pakaian. Setengah 1 gue kebangun, Ri. Gara-gara gue ngerasa di belakang tenda gue itu ada yang jalan, ada yang mondar-mandir. Padahal setahu gue persis di belakang tenda gue itu 1 meter di belakang tenda gue itu jurang. Berarti nggak jauh lah ya? Nggak jauh. Harusnya kalau orang lewat situ mau ngapain? Gitu kan? Terus gue mikir ya, ini mah kayaknya babi nih, babi hutan, gitu kan. Gue udah megang pisau lipet, atau gue sambil senter, gue megang senter, gue buka, gitu kan, gue bilang kalau emang ada di depan persis depan tenda gue, gitu. Gue mau tancap tuh, pas gue buka sliding, gue langsung buka semuanya, nggak tahu nggak ada apa-apa, gitu. Cuma di situ gue ngelihat karena ada sinar bulan tuh kan, pas banget lagi terang bulan, kebagian lah tenda gue tuh cahaya bulannya tuh. Nah, dari cahaya bulan itu gue ngelihat dari dalam tenda tuh kayak ada bayangan, gitu. Gue udah, wah apa nih ya, waspada ya kan. Gue keluar, gue paksain keluar, gue senterin semua tuh ke atas, ya, ke atas. Jadi habis tenda gue sebelah kanan itu ada undakan gitu kan, ada pohon-pohon gede gitu kan, sama ke belakangnya pas jurangnya itu gue sweeping, termasuk tenda dum yang anak-anak nih yang berempat gitu kan. Gue ini ada apa? Terus gue lihat ke sebelah kiri, ke bawah, nggak ada. Tenda-tenda yang lain udah pada sepi, udah sepi. Wah anjing nih, gue dikerjain gitu. Udah akhirnya kan gue nggak bisa tidur lagi, gitu. Gue nggak bisa tidur lagi. Gue masak air lah, gue nyeduh teh gitu, gue ngerokok. 1:30 anak-anak gue bangunin. Jam 1 anak-anak gue bangunin. Jam 1, bangun jam 1 gue bilang itu. Kita summit kan jam 2 gue bilang itu kan. Maksud gue biar ada anak ada spare waktu buat misalnya mau ngeteh dulu, mau nyantai dulu. Lu bangun semua, nah 1:30 udah rame, Ri. 1:30 udah rame. Nggak taunya ada yang dari bawah langsung tuh, itu yang tektokan tuh, itu udah pada jalan mau summit. Gitu kan. Karena tenda gua nggak jauh sama trek, ya kan, nggak terlalu jauh ya, 3 meteran dari trek lah ya. Nah itu ada kalau nggak salah 12 orang, cowok 2, cewek 10 orang. Oh, udah rame ini gitu. Ya mereka pada negor lah, pada nyapa gitu. Yuk summit gitu kan. Duluan. Iya oke. Hati-hati. Semangat. Pada kayak gitulah ya. Udah itu beres-beres, kita prepare buat summit. Sekitar jam 2 kurang 1/4 apa. Pokoknya jam 2 kurang lah gitu. Kita berangkat nih. Tuh, kita jalan. Di situ gua so-soan bawa mantel. Itu karena gue mikirnya gue takut ntar gue di sono nyusahin anak-anak nih, gue kedingin, gue takut dingin juga nih, gue takut badan gue kedinginan juga. Nggak tahu ya, di pertengahan jalan itu gue bukan malah kedinginan, malah kepanasan, gerah. Pas di tengah jalan gue bilang ke anak-anak, ada yang mau pada
pakai mantel gua gak nih? Gue bilang gitu. Nah, kali kalau dari kedinginan, gue bilang gitu. Nih, pakai mantel gua, gue bilang. Lu ngapa emang? Gue malah gerah, gue bilang gitu. Malah panasan badan gua, nggak betah gue bilang gitu kan. Set, yang lain pada kedinginan. Ya emang kita ngomong aja udah, namanya udara dingin, udara asap. Iya, gitu kan. Minus berapa gitu kan, itu dinginnya gitu. Terus udah gitu. Nah, gue tuh selalu paling belakang. Sama itu kita penerangan itu headlamp cuma 2. Yang pakai headlamp Bacim sama Bedul kalau nggak salah, sama Bedul gitu. Terganti-gantian, kadang Ripoy yang pegang. Kalau gua nggak sama sekali gitu kan. Karena gua mintanya emang gitu. Gua paling belakang, gua jangan disenterin karena mata gua tuh kalau misalkan udah kena gelap nih, udah gelap aja tapi gua bisa ngelihat. Ya kelihatannya remeng-remeng lah gitu kan. Sampai di pos 5 itu, pos 5 Bayangan itu kita sekitar 3:30, Rik. 3:30 sampai pos 5. Perjalanan 1,5 jam kalau nggak salah. Yang lain udah pada duluan ya anak-anak. Sisa gue sendiri gitu. Sisa gue sendiri, tapi ada rombongan yang lain ada. Gitu. Gue nggak bareng sama mereka gitu, sama anak-anak nih. Sama rombongan gue misah gitu kan. Yang lain pada teriak nih, anak-anak gitu kan. Woi, kayak gua pada tuh kayak punya kode, kayak gitu tuh, udah ter gue balas lagi nih, gitu kan. Rombongan-rombongan yang lain juga sama deh. Jadi kayak jadi seru gitu kan, jadi rame gitu kan. Oh, udah kayak pasar malam dah itu, pas mau summit tuh. Iya, nggak ada dah lu, nggak ada rasa takut atau iseng lah ya. Iseng sama, iya namanya di hutan gitu, nggak ada rasa kayak gitu ya, orang rame. Ramai banget udah kayak pasar malam gitu kan. Malah jadinya hepan, gue bilang anjir kayak segininya ya, gue bilang antusiasnya mereka gitu, mau summit gitu kan. Jadi seru gitu. 2 trek Apoy sama Paluntungan. Kepisahnya itu cuma kayak ada legok gitu ya, legokan gitu. Nah itu sebelah kirinya jalur Apoy, sebelah kanannya Paluntungan. Kayak gitu ya kan. Ntar ketemu lagi simpangan Apoy sama Paluntungan. Kayak gitu. Habis itu jarak sekitar 1 jam atau 1,5 jam lagi baru ketemu namanya Goa Walet. Emang gue bilang udah kalau lo pada mau duluan karena gue takutnya mereka mau ngejar summit ya kan. Terus kalau gue emang pengennya nikmatin jalan, toh gue nggak kebagian summit pun gue mah nggak masalah gitu kan. Toh gue di perjalanan aja gue masih bisa ngerasain gitu, nggak harus di atas lah, nggak harus di puncak banget. Kalau gue gitu mikirnya. Dan ditambah lagi tahu-tahu Bedul nungguin gue. Bedul sama Idrus. Sempet tuh gue berhenti dulu bertiga. Ya kan ngobrol-ngobrol, istirahat, ya kan ngerokok dulu. Gue bilang. Kata Idrus, lu gimana Dul? Gue kayaknya nggak bisa cepet nih, engkel gue kena. Kata Bedul tuh, lu kan? Ya udah gue nemenin Bedul dah. Lu kalau mau duluan dah Drus. Gue bilang itu. Lu mau nyusul anak-anak nggak apa-apa. Gue bilang gue berdua mau Bedul. Gue bilang itu. Iya udah. Serius nih ya, gue tinggalin ya. Gue duluan ya, gue nyusul anak-anak. Iya. Gue bilang itu. Udah, sisa gue sama Bedul emang. Belum gue nginiin kakinya Bedul dulu kan. Iya. Ngebatek gitu, ngebatek kakinya Bedul gitu kan. Gimana Dul? Enakan gitu kan. Udah agak mending nih. Ayo jalan lagi pelan-pelan. Ya. Akhirnya ya kalau gue sih dapet summitnya malah sebelum sampai atas, emang berdua sama Bedul tuh. Ya hitungannya tinggal 1/4 lagi kali ya. Tinggal 1/4 lagi. Perkiraan gue tuh nggak taunya masih jauh banget. Cuma emang kelihatannya tuh, no puncaknya no gitu. Cuma ya gunung kan gitu. Dari jauh doang kayak kelihatannya dekat gitu kan. Pas kita udah deket jalanin, kita samperin malah makin jauh kan. Nah si Bedul nih sempet ngerasain kayak hipo. Dia ngomong, kayak badan gua kenapa ya?
kok gue kayak panas dingin gitu ya, gitu deh gitu. Kayak ngegigil badan gue gitu. Udah, gue bilang coba dah buka jaket lu, gue bilang gitu. Sletingnya buka, biar badan lu kena angin gunung langsung, gue bilang itu. Jangan cuma muka sama tangan lu doang, gue bilang itu kan. Lah kan gue lagi ngegigil kata dia, masa gue harus buka jaket? Udah buka, gue bilang, karena gue tahu gitu kan. Gue tahu itu, oh itu tanda-tanda mau hipo gitu kan. Udah buka. Ah, iya dah, dibukalah sama dia. Gitu kan. Keluar keringat dia. Keluar keringat, terus enak lagi badannya. Oh iya ya, tadi gitu. Badan gue enak lagi nih, gitu. Normal lagi. Ya itu. Gue bilang itu tanda-tanda hipo, Dul. Hipo. Coba kalau lu tetap pakai jaket, gue bilang. Bisa jadi lu kena hipo. Gue bilang. Oh gitu ya, tadi. Iya, gue bilang itu kan. Karena Bedul rasa gue punya pengalaman lebih gitu kan di situ, gitu. Makanya dia pede gitu kan berdua sama gue. Di atasnya lagi gue nanya nih ya kan, sama pendaki lain yang udah turun, malah mereka malah mau turun, mereka udah summit duluan. Gue tanya, Kang, Gua Walet masih jauh nggak? Oh deket, bentar lagi gitu. Paling setengah jam lagi. Oh gitu, oke. Nambah ini dong, ya kan, makin kepacu nih. Oh setengah jam lagi dulu gitu. Cuma pas udah kita jalanin mah pam jadah, gue bilang gitu. Makanya setiap ada yang bilang, oh bentar lagi Kang, dikit lagi gitu. Dikit lagi Bang, gitu. Udah tai dah. Kalau gue gitu kan, gue udah tahu ini ucapan-ucapan begini udah sering banget nih anjing, PHP gue bilang. Udah gue nggak pernah nanya lagi tuh berapa jauh lagi, jaraknya berapa lama lagi, estimasi waktunya. Udah malas ya kan, nikmatin aja lah dulu, gue bilang. Kita mau sampai mau kagak gitu, yang penting mah mau sampai jam berapa. Kayak kalau gue mah Dul, gue bilang mau sampai jam 11 siang juga gue jabanin, yang penting gue sampai aja dulu, gue bilang gitu kan. Gue nggak pernah mau mikirin, gue nggak pernah mau target gue harus sampai jam segini, gue harus sudah di puncak nih. Enggak, gue orangnya nggak kayak gitu. Gue bilang gue mah ya sampai syukur, nggak sampai ya udah, gue bilang gitu. Tapi gue sih pengennya nyampe nih Dul gitu kan. Pas udah gitu sampai kita ke atas lagi jalan, si Bedul tahu-tahu bilang, gue kayaknya nggak lanjut ke atas dah tadi gitu. Apa emang? Gue turun aja ya tadi. Temenin gue yuk turun. Ogah banget gue bilang, anjing. Lu gila, udah sampai sini, udah sampai Gua Walet, gue udah jakin turun. Enggak, gue bilang, lu kalau mau turun sendiri sono. Gue bilang, gue mau lanjut ke atas, gue bilang. Iya, lu tega banget sama gue. Tadi kaki gue bodoh, gue bilang, nggak peduli gue bilang. Nggak peduli, terserah lu, gue bilang. Lu mau turun sono, gue bilang. Gue mau pengen ke atas tetap, gue bilang. Mau kan gue udah bilang, gue mau sampai jam berapa kayak di atas, gue bilang. Gak peduli gue bilang. Cuma kalau lo ngajak gue turun lagi, enggak, gue bilang gue nggak mau, lo turun di. Ya udah, gue ngikut sama lo dah, ngikut ke atas, atas lah, lanjutin ya kan, lanjutin. Malah justru pas ngelanjutin dia yang sampai duluan, karena kalau gue yang bener-bener santai, bener-bener nikmatin aja jalanan gitu, gue nggak mau buru-buru gitu, ambil gue lihat-lihat, terus gue berhenti dulu. Gue sambil maksudnya ngenakin kaki lagi, karena treknya itu the best lah ya. Treknya itu ya bisa dibilang lu ngelangkah, pijakan itu bisa dengkul ketemu muka. Kalau udah dari pos 5 tuh ke atas itu udah tandus, Ri. Udah bukan apa vegetasi lagi gitu. Bukan, tandus. Nggak ada, lu nggak ketemu pohon-pohon gede. Ketemunya pohon-pohon edelweiss kayak gitu, udah pohon-pohon segitu doang. Ada ditambah lagi tahun keberapa gitu ya, tahun berapa gitu, di situ tuh di jalur Apu itu kebakaran. Sempat kebakaran hutan tuh, jadi pohon-pohon gedenya itu pada angus. Banyak yang pada angus. Ya gue sih nikmatin aja itu kan perjalanan.
Nah akhirnya sampai juga, singkat ceritanya gue sampai di atas, sampai di puncak itu sekitar jam 10 kalau nggak salah. Ayolah naik. Udah gitu anak-anak kan karena gue tahu gue baru sampai gitu kan, anak-anak juga nggak langsung turun yuk, nggak gitu kan. Kayak gue pada nih bener-bener mau nikmatin gitu. Kapan lagi lu gitu kan. Ya kebayar tuntas gitu, kebayar lunas lah. Effort lu dari trek yang segitu mantepnya, ekstrimnya gitu kan. Perjuangan. Iya, segitu terjalnya. Karena ada satu trek itu yang bener-bener lu harus ngerambat, megang akar pohon, batang pohon, kayak gitu. Kayak lu kayak panjat tebingnya jadinya. Itu ada tuh di trek itu. Gue bilang kalau sampai nggak muncak nih, gue bilang banget nih, gue bilang itu kan pasti nyesel banget gue. Gue bilang udah serba nanggung lah ya kan. Konyol kalau gue mau udah sampai begitu gitu ya kan, istilahnya gue sampai ngerangkak ke atas, gue harus mutusin gue turun lagi, nyesel kayak apa gue ya kan. Gue cuman kayak gitu sih yang jadi nambah, yang tetap ada semangat gue buat wah gue yakin gue sanggup gitu sampai atas gitu kan. Jam berapa itu gue baru turun, sekitar jam 12 itu. Jam Berarti 12 siang. Lumayan lama lah lu. Lumayan lama, karena gue ngomong ke anak-anak, gue mau nikmatin. Gue bilang gue mau nikmatin. Kalau lo mau turun. Mau turun duluan, sok aja, gue bilang silakan. Gue mau enggak, ntar dulu, gue bilang gitu kan. Itu anak-anak udah pada mau turun, gue paling terakhir lagi. Ayo turun gitu. Gue bilang iya udah turun. Gue bilang. Ya gue masih videoin, gue masih moto, masih apa, iya, gue buat dokumentasi gitu kan. Suatu saat gue punya anak istri pun ada yang bisa gue ceritain ke mereka gitu kan. Yang duluan itu Bacim, Idrus, sama Ripoy kalau nggak salah, duluan itu bertiga. Nah sisa Bedul, terus ada anak Jakarta itu. Kita baru kenalan di situ di Gunung Ciremai. Terus sama Theo, gitu kan, sama gue tuh. Berempat. Pas udah gitu gue paling terakhir tuh kan, gue paling terakhir. Sampai ada satu momen, satu kejadian itu yang agak aneh gitu kan, berbau mistis mungkin ya. Itu ada kayak Bedul tuh kayak mau foto di batang pohonnya masih diri, cuma udah kayak bekas kebakar gitu, pohon mati lah, pohon mati gitu, bisa batangnya doang. Bedul mau foto di situ. Nah jarak gue sama Bedul itu sekitar 100 meter. Nah tahu-tahu gue ngelihat dari belakang si Bedul ini gitu. Gue nggak ngerti juga ya kan, apa dari batang pohonnya itu, apa emang bener-bener dari mana itu, tahu-tahu persis di pundaknya Bedul nih, kayak belakang pundak Bedul kayak ada yang lompat nih. Warnanya hitam pekat. Gue ngelihatnya, pandangan gue gitu menurut gue itu lutung, perkiraan gue ya. Wah, apaan tuh yang lompat? Gue mikir lutung kali tuh. Gue mikir gitu. Nah itu pas ada yang lompat itu, terus kayak burung pada terbang tuh. Burung terbang, terus ada monyet juga pada lari-larian gitu, pada kabur lah gitu kan. Kayak bubar ya gitu, kayak dibubarin. Nah mereka sadar sama kayak ada yang lompat itu, mereka sadar, cuma mereka nggak ngelihat yang lompat tuh apa. Masa gitu? Iya, yang nggak taunya di situ yang ngelihat ada sesuatu yang lompat itu cuma gua doang. Karena lu posisi di belakang. Dan gue masih di atas. Oh, jadi pandangan gue lebih luas gitu. Nah si Theo tahu itu ada yang lompat tuh karena burung pada terbang, sama monyet pada lompat-lompat tuh. Karena lompatnya monyet pakai rusuh lah ya, rusuh kayak gitu.
Terus si anak Jakarta itu juga sama, begitu juga. Bedul sama, bedul pasti apaan? Itu bedul. Tapi dia nggak lihat fisiknya waktu di belakang. Nggak lihat, Yang anak Jakarta yang lagi motoin juga nggak lihat. nggak lihat. Lah, terus Padahal itu batang kayu nggak gede, Ri. Segini. oh iya. Berarti kan lebih lebar badan si bedul, bedul kan? Gitu kan. Pas udah gitu gue, ini apaan ya? Gue bilang gitu. Nah, gue belum pada mau ngebahas tuh, ya kan, soal yang tadi itu. Udah lanjut jalan, udah agak ngejauh, udah 50 meter, baru ngumpul berempat itu ngebahas itu. Nah, mereka kaget pas gue bilang itu dulu gue ngelihat dari belakang lo tuh ada yang lompat warna hitam. Menurut gue sih itu lutung. Cuma kalau lutung itu kan, sedangkan pas dia lompat itu nggak terlalu curam, Ri. Nggak terlalu legok lah ya, itunya nggak terlalu dalam gitu, paling 1 meteran lah gitu. Dan kalau ada yang lompat ke situ, misalnya lutung lompat itu, pasti kelihatan dong sama gue. Pasti. Gitu kan, karena di situ nggak ada semak-semak. Semak-semaknya cuma ada beberapa pohon-pohon edelweiss yang nggak terlalu lebat banget. Iya, nggak tinggi-tinggi juga. Iya, pasti kelihatan lah. Tetapi pas monyet itu kayak pada kabur kayak ketakutan gitu, sama burung gitu. Itu ini banget gitu kan. Ketahuan banget. Iya, ketahuan banget gitu kan. Itu ada monyet yang lompatnya sampai ke jalur Palungtungan gitu kan. Terus kayak burung terbangnya udah gak jelas dah tuh, ya kan. Ada berapa burung gitu, pada pada mencar, ada tuh burung terbangnya. Emang lu nggak ngeliat dulu? Enggak, gue nggak ngeliat. Cuma emang gue tahu kayak ada yang lompat. Gitu, karena gue ngeliat atau monyet pada ini juga lompat juga kayak ketakutan monyet gitu kan, kita berdua sama burung. Si Theo juga sama. Persepsi dia kayak gitu juga. Terus si anak Jakarta persepsinya begitu juga. Gua doang beda sendiri. Jadi tiga-tiganya dia sama ya? Sama. Udahlah ya, gua habis itu. Udahlah, gua bilang biarin aja lah, gua bilang gitu. Nah, cuma ada satu momen lagi, gua sendiri lagi, Ri. Gua sendiri lagi, anak-anak kan udah jauh nih sama gua jaraknya. Paling kode-kodeannya gitu, gitu doang kan. Pas udah gitu, gua sempat kayak videoin dulu nih, videoin jalur sama motoin gitu kan. Oh anjir nih jalur ini nih, gue mau dokumentasi ini gitu kan. Seenggaknya gue punya bukti nih gitu kan. Nih jalur Apu itu, via Apu itu begini gitu, segini ekstrimnya gitu kan. Nah pas gue ngambil dari atas itu kan, angle atas, terus gue ke bawah gitu kan. Terus ngambil ke bawah lagi, gue mau balik lagi arah ke atas lagi, balik kiri. Nah pas jalur Palungtungan itu ada sosok hitam gede, tingginya itu sekitar 5 meteran. Cuma tinggi banget. Iya, cuma emang kalau di kamera HP gua itu kayak cuma segede telunjuk, Ri. Iya, kecil lah. Iya, tapi kalau gua ngelihat secara langsung gitu, nggak lewat kamera, itu gede banget. Gua ngeliatnya gede banget, hitam bener-bener hitam pekat. Pokoknya dari kepala sampai ujung kaki itu bulu semuanya. Buset, sampai kelihatan segitunya. Iya, jelas, sama gue tuh kelihatan jelas. Cuma kalau di kamera HP gue, di video itu kayak ngeblur gitu. Nggak terlalu jelas, cuma kelihatan kayak telunjuk doang. Jadinya kayak telunjuk warna hitam gitu. Setinggi telunjuk gitu kan. Apaan ya? Gue bilang, doa, gue bilang gitu kan. Doa. Anak-anak teriak lagi karena anak-anak udah sampai di pos 5. Di itu ada bangunan rescue-nya. Anak-anak teriak, aman gak? Aman. Gue bilang, gue udah di sini. Gue udah di koordinat ini. Oke, gue di sini ya. Ya, tungguin apa gimana? Tungguin. Gue bilang gitu. Tungguin sama anak-anak tuh, sama si Bedul, Theo, sama si yang anak Jakarta itu.
nungguin gue. Gimana Cap? Kalau gue sih ntar aja dah di pos 5 Bayangan istirahatnya, gue bilang itu kan. Karena di pos 5 itu udah nggak ada tenda, Ri. Mereka pas beres summit gitu turun, beresin tenda langsung pada turun ke bawah. Itu gitu, udah nggak ada lagi yang maksudnya tenda yang masih inilah gitu kan. Masih nerap gitu, udah nggak ada, semua udah dibungkusin lah gitu. Pokoknya udah nggak ada tenda sama sekali ya. Yang masih ada tenda itu justru di ini pos 5 Bayangan. Oh, pos 5 Bayangan. Karena ada yang baru datang juga di pos 5 Bayangan itu. Ada yang baru sampai juga hari itu. Baru naik lah ya. Sampai di pos 5 Bayangan istirahat. Sempet tuh nanya-nanya ke tenda-tenda, Bang masih ada air nggak? Karena kita udah kehabisan air nih. Udah dehidrasi banget gitu kan. Ngerokok mulu, bukan malah enak ya kan. Sambil gue nyari-nyari pohon-pohon yang bisa gue makan gitu buat ngilangin aus nih gitu kan. Anjing nggak ketemu lagi, gue bilang nih pohon-pohon inian semua ini mah nih yang nggak bisa dikonsumsi ya kan. Aduh kata gue ntar kali di jalan, gue bilang itu kan. Udah lanjut aja yuk gitu, lanjut. Cuma di situ gue udah aku pengen banget buka sepatu udah nih, kaki gue udah bete nih ya kan, kepanasan gitu kan, buka sepatu mulu. Gue buka lah, gue lepas nih sepatu gue, malah gue teng-teng nih ya kan, malah gue teng-teng. Padahal di situ emang udah ada apa himbauan sama dari rangernya itu, sama pengurus di situ, pengelolanya ya, itu nggak boleh nggak pakai alas kaki, wajib gitu kan, karena takut ada misalkan kayak ular atau apa gitu kan, pokoknya binatang-binatang yang beracun lah atau apa gitu. Gue nggak peduli gitu. Kata si Bedul, lu mau ya? Gue buka sepatu, gue bilang gitu. Buka sepatu gitu. Emang apa kan? Bete gue bilang gue pengen ngerasain udara gunung di kaki gue gitu, sama gue pengen ngerasain sejuknya tanah gunung. Gue bilang gitu kan. Gila gitu. Udah gue buka sepatu. Gak lama emang ketemu sempet pas di jalan ketemu sama ranger itu. Nanya, ada beberapa ranger itu setiap ketemu nanya, kenapa Kang, ada apaan gitu. Kenapa kakinya? Enggak kenapa-napa kan, gue bilang. Nah itu kok sepatunya jebol apa? Enggak, gue bilang. Sih cuma pengen ngerasain tanah gunung aja langsung. Oh gitu, kirain ada apaan? Enggak, aman, gue bilang. Nah ketemu juga alhamdulillahnya, ketemu sama pendaki yang baru pada naik nih. Kan stok air masih banyak nih. Oh iya. Nah anjingnya si Bedul situ, ya, dia minta air sama orang, ya kan, dikasih lah nih sebotol gini nih, sebotol gini, Bang punya air nggak Bang? Ya gitu kan, diambil sama dia. Bedul nggak kira-kira itu air orang, main bawa aja, nggak nanya lagi, Bang ini air saya bawa ya gitu, nggak nanya lagi, main langsung, Bang makasih ya, udah diteng-tengnya langsung turun ke bawah, tunjuk ya kan. Kata gue, lalu kok ada air dulu banyak nih tadi. Pas udah gitu kata si Teo, itu kata orangnya nungguin airnya nggak dibalikin sama Bedul, tau dibawa sama dia turun ke bawah. Wah bangsat, gue bilang, jolim loh, gue bilang. Nah biarin lah, kata Bedul, biarin dah jolim dikit, seenggaknya kita ada air gitu. Oh iya sih, gue bilang. Nah ketemu lagi nih, itu kan yang itu udah habis nih, kita minum bareng-bareng berempat. Ada lagi ceritanya, itu dikasih setengah botol gede, itu mah langsung, Bang ini ya buat saya sisanya. Oh iya Bang ambil, nggak apa-apa, kita masih ada kok di tas gitu. Iya Bang kita kehabisan air ini, udah dehidrasi banget gitu. Oh iya. Pas udah gitu turun ke bawah, sampai di bawah di pos 4 gitu kan. Ya sebagian anak-anak udah kayak Ripoy, Bacim, sama si Idrus kalau nggak salah, dia udah pada ngeberesin tenda. Mereka mikirnya biar ntar pas gue udah pada sampai nih, rombongan gue udah sampai, tinggal ngemasin doang nih ke carrier gitu kan, tinggal bawa. Hari gitu turun, pas mau turun itu tahu-tahu Ripoy engkelnya kena. Aduh kata dia, anjir apa ya?
ankle gue berasa lagi yang kanan gitu. Oh ya udah, gue bilang sempat gue batak atau gimana gitu, gue urutin dulu, terus tetap masih berasa gitu, masih berasa. Itu mah efek capek ya atau gimana mungkin, gue mikir ya wajar lah gue bilang gitu. Nah kaki gue masih aman-aman aja kalau gue, alhamdulillahnya. Terus anak-anak, gimana Pak ya, aman kah kaki lo? Dibilang aman sih nggak terlalu lah gitu ya. Terus gimana? Ya udah kalau lo mau duluan aja, gue bilang kan gitu. Gue nemenin Ripoy, gue bilang gitu kan. Udah, karena emang setiap berapa kali naik gunung, termasuk di hari itu ya di Gunung Ciremai itu, gue selalu dan dulu gue ditaruh paling belakang, dan pasti gue setiap ada yang sakit, ada yang kenapa-napa, gue orang pertama yang nemuin itu, dan gue orang pertama yang langsung kondisiin. Itu fungsinya sweeper ya. Karena emang ada beberapa yang gue tahu treatmentnya gitu kan. Jalan pelan-pelan gue sambil gue ini. Nah, ada satu momen gue ketemu di itu yang gue luar biasa banget ya. Gue ketemu bapak-bapak bapak, dan itu gue langsung deknya itu dek kagum. Dia baru naik gitu. Gue turun ya, dia mulai kepapasan lah sama gue. Wah subhanallah, gue langsung bilang itu, gue bilang, naik sama siapa tuh, sendiri, yang nggak ada rombongan gitu. Nah yang bikin gue kagumnya itu bapak-bapak itu udah toko. Wah, iya, mungkin kalau masih kelihatan kayak umur 40 gitu kan, itu menurut gue masih banyak lah ya gue ketemu gitu ya, yang begitu-gitu ya, gitu. Sering lah gue ketemu yang gitu, bahkan yang umur 45 aja gue sering ketemu gitu. Cuma itu menurut gue nih gitu kan, penilaian gue itu kayak umurnya lebih dari segitu. Itu yang bikin gue kagum gitu kan. Emang lu nanya umurnya berapa kira-kira? Nah itu gue tanya, gue saking penasaran. Be, maaf nih Be, gitu. Kalau saya boleh nanya nih gitu. Babe umurnya berapa ya? Gitu. Wah saya udah ini gitu. Umur saya udah 70 gitu. Makin kagum dong gue. Iya kan? Anjir. Umur segini tapi semangat naik gunungnya gitu. Masih gila gitu. Nah itu dia orang situ atau orang wilayah di luar situ? Dia orang Jakarta. Jatinegara. Gue tanya, dari mana emang Be? Dari Jakarta. Jakarta ya? Gue bilang Jatinegara. Anjir gue bilang, keren, the best gue. Mantep Be, semangat Be, gue bilang. Iya semangat gitu. Kangen pengen muncak. Bilangnya gitu. Oh iya Be, gitu. Hati-hati ya Be. Saya duluan ya Be, turun. Ya hati-hati gitu kan. Udah semangat gitu kan. Yang lain tuh ada juga beberapa yang nanya ke gua pada gitu kan, Bang, pas 4 bentar lagi apa masih jauh? Bentar lagi, gua bilang gitu kan. Padahal itu udah, gua dari pos 4 itu udah jauh udah jauh, itu udah ada sekitar 45 menitan lah ya jaraknya gitu kan. Jaraknya udah segitu. Dan menurut gue itu udah jauh banget gitu kan, udah jauh banget. Nggak jauh dari jarak yang gue ketemu si Babe itu, gue ketemu lagi ceritanya momen lagi. Dan itu beda, gue ketemu bapak-bapak sama anak istrinya. Gue nggak nyangka bahwa itu anak istrinya gitu kan. Karena si bapaknya itu, suaminya itu duluan tapi nungguin kan, karena nanjak kan. Pas nanjak si ibunya itu agak susah nanjaknya Ri. Nah gue ngulurin tangan gue lah gitu. Gue bilang, ini Bu, saya bantu. Gue bilang, Bu. Oh iya. Langsung pegangan ke tangan gue tarik gitu kan. Makasih deh gitu. Oh iya Bu, gue bilang, sama-sama. Gue bilang gitu ya, umur 40-an lah ya. Umur 40-an. Makanya tadi gue bilang yang umur segitu gue udah gak aneh gitu, gak kaget. Tapi the bestnya itu gue ngeliat sekeluarga tuh suami istri dan anak kedua
Anak yang pertama itu sekitar umur 15-an kalau nggak salah, 15 bahkan 16 lah ya. Terus anak yang nomor 2-nya itu masih sekitar umur 11 tahunan atau 12 tahun lah gitu kan. Masih muda-muda banget gitu gue bilang. Makasih ya Bang gitu. Udah bantuin istri saya. Oh, ini istrinya Pak, gue bilang. Iya istri saya gitu. Nah, itu anak saya tuh dua gitu. Oh, ini apa sih keluarga gini? Iya gitu. Hebat banget gitu. Ini acara liburan bagaimana Pak? Iya liburan gitu kan. Liburan kangen pengen muncak. Anjir. Gue bilang gitu kan. Buat gue sih the best lah ya. The best maksudnya. Karena gue juga punya cita-cita suatu saat pas gue berumah tangga gitu, gue punya keluarga, gue punya anak istri gitu, gue pengen kayak gitu juga gitu kan. Toh nggak naik gunung juga, minimal camper lah. Ya, memperkenalkan alam. Iya, biar mereka ngelebur juga sama alam gitu kan. Gue berharap sih gitu, ya kan, ada cita-cita lah gitu. Pos 4 masih jauh nggak? Dikit lagi, bentar lagi, gue bilang. Selalu ucapan itu tuh, bentar lagi gitu, nggak jauh kok, gue bilang. Oh iya oke, paling 2 belokan lagi lah, kiri kanan, gue bilang itu. Udah kan, pada ngangkat kayaknya. Sampai akhirnya mau ke pos 3 Bayangan. Itu yang gue bilang tadi itu, yang agak janggal gitu kan. Nah, harusnya pos 3 dulu, baru pos 3 Bayangan kalau dari atas ya. Ini enggak, malah terbalik, pos 3 tuh. Nah, sampai di situ, itu gua sekitar udah jam 4:30 Ri. Di pos 3 Bayangannya itu karena dia lebih lebat pohonannya itu kan, pohon-pohon gedenya lebih banyak gitu kan. Makanya agak kelihatan gelap gitu kan. Nah, tapi kalau di pos 3-nya itu masih kelihatan kayak terang gitu kan. Nggak terlalu gelap, masih kelihatan kayak jam 3 lah gitu kan. Karena lebih itu kali ya, lebih berjarak pohon. Iya, sama areanya lebih luas. Oh iya, pantes. Gede lah gitu areanya gitu. Gue bilang ke Ripoy, gue bilang istirahatnya ntar di pos 3 aja Poy, jangan di sini, gue bilang gitu kan. Oh iya gitu kan. Pas di pos 3 istirahat bentar sambil gue videoin gitu. Pos 3 gue bilang, anjir ini suasananya nggak enak amat ya, gue bilang itu. Ditambah lagi gue cuma berdua doang Ri. Dua doang. Wah, gue inget kejadian waktu gue naik nih, gue berdua sama Idrus, sisa berdua sama Idrus. Cuma gue nggak mau ceritain ke Ripoy gitu kan. Ntar lah gue ceritain di bawah aja gitu kan. Pikir gue gitu. Udah nggak lama. Itu nggak lama gue istirahat di pos 3 itu nggak lama. 15 menit. Udah Ripoy cabut lagi yuk. Udah 4:30 nih, gue bilang gitu kan. Pas mau jalan Ri, itu tahu-tahu engkel gue yang sebelah kanan kena. Ripoy malah sembuh. Sebaliknya. Iya, kayak berbalik ke gue. Anjir, gue bilang. Kok jadi gue yang berasa nih kaki gue bilang. Lu kaki lu aman, Pak? Aman udah. Dia udah enak lagi jalan. Ripoy. Gue tahu-tahu anjing kok engkel gue kan sekarang yang kena, gue bilang. Udah jalan, gue udah mulai berasa nggak enak banget kaki kanan gue. Sampai di pos 2 Bayangan itu nambah Ri. Engkel gue yang sebelah kiri kena juga. Komplit itu sih. Bangsat, gue bilang sekarang engkel gue yang kiri kena. Wah, tai nih. Udah tuh gue hawa kesel gimana ya kan. Anjing, gue ngerasa fisik gue lembek banget lagi. Betul, ini nih efek gue nggak pernah olahraga nih, gue bilang. Lu kaki lu kena dua-duanya gitu. Iya, gue bilang. Anjing, gue bilang. Lu kaki lu aman? Nggak lama gue udah di pos 2 itu ada Mang Ojan. Dia bawa tamu. Dia ngeporter. Dia ngeporter. Dia ngeporter. Aduh, Mang Ojan. Pas banget gue udah kehabisan air tuh, berdua-dua sama Ripoy. Udah bingung dah tuh.
Yang lain pada kemana gitu? Yang lain udah duluan lah. Sisa berdua. Mang, mau Jen bawa air gak? Minta dong Mang, kalau bawa air minta dikit, saya dehidrasi banget kan. Ada, cuma punya tamu gitu kan. Ya udah nih, nggak apa-apa sok minum gitu. Mau minum lah dikit gitu kan, gue minum dikit. Sama gue minta di botol, paling segini ri, itu buat nyeperong, buat ngilangin ini banget biar nggak haus banget gitu kan. Ini duluan ya, itu iya Bang duluan. Ayo Cap, gitu kan. Tadi Pak, yuk jalan lagi yuk. Tak lupa ya, kayak gue berasa banget ini, gue bilang. Nah di pos 2 itu udah jam 6 ri, jam 6 sore. Udah jam 6 sore. Nah mulai gelap itu pas jam 6 lewat 1/4. Yang jadi lamanya itu karena ya kaki gua. Dua-duanya kena. Terus gua jalan aja, itu gua udah nggak bisa ngelangkah ri. Itu kaki gua dua-duanya gua seret. Jalan tuh nggak bisa gua angkat ngelangkah, nggak bisa. Ini aja udah nggak bisa nekuk nih, pergelangan kaki itu udah gua nggak bisa nekuk udah. Itu gua seret, akhirnya perjalanan gua mau dari pos 2 mau ke pos 1 itu sampai kemalaman. Ya karena lama dong. Iya, sampai air itu sampai jam berapa itu ya, sekitar jam 9 apa? Jam 9 malam tuh gua masih di atas. Gila. Ditambah lagi di situ penerangan headlamp gitu. Headlamp itu dibawa anak-anak. Dah, cari. Yang duluan gitu, dibawa Bedul, Hidrus, si Bacim gitu kan, sama si Theo gitu kan. Nah, gua nggak nyeper ke situ karena gue mikirnya tembus nih sampai sore di pos 1 sampai sore gitu kan. Iya. Pikir gitu kan. Nggak tahu ya ada kendala itu kan kaki gitu kan. Ada HP gua sama HP Ripoy, HP gua taruh tas. Itu. Nah, Ripoy ada HP-nya, cuma HP-nya udah lobet nih. Bisa nih pakai penerangan HP gua gitu kan, lampu HP gua. Tapi nggak bisa lama kayaknya nih. Mau udah lobet banget kata Ripoy gitu. Udah Poy pakai dulu. Yang penting buat lu nih. Di situ gua tuh ngerasa ada yang ngikutin Ri. Mau sampai ke pos 1. Sampai pos 1 itu emang dari pos 2 pun gue udah pos 3 bahkan ya. Pos 3 itu udah ngerasa janggal aja, ada yang janggal aja gitu. Gue udah kemalaman berdua sama Ripoy, makin berasa nih di gue ya, makin berasa. Ini kayaknya ada sesuatu nih ngikutin gue nih gitu kan. Dari belakang sama sebelah kanan. Karena sebelah kanan itu kayak kayak agak jurang gitu. Ada pohon-pohon kayak pohon-pohon ya setinggi badan gue lah ya. Nah sebelah kirinya itu ini yang tebingan gitu. Nggak mungkin juga nih dari sebelah kanan. Gue pikir gitu kan. Pasti ada dari sebelah kiri nggak mungkin juga dari sebelah kiri. Pasti dari sebelah kanan. Karena gue nggak denger juga dari sebelah kanan sama belakang. Toh binatang sekalipun gitu yang ngikutin gue gitu kan. Itu pasti misalnya mereka jalan gitu, kayak binatang itu jalan, itu pasti kayak ada gesekan sama pohonan, sama daun-daun kering nih, kosek gitu kan, pasti bunyi. Nah itu emang bunyi gitu tuh. Dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Apaan lagi nih? Gue bilang gitu kan. Poy break dulu Poy, gue bilang gitu kan. Terus gue ngomong, Poy kalau ada apa-apa, lu jangan nengok ke belakang ya, gue bilang gitu. Apapun alasannya gue bilang, jangan lu nengok belakang. Berarti kan lo, ya oke, gitu kan. Ripoy duduk lah di tanah nih. Posisi gue masih diri. Lu masih diri nggak? Gue diri. Kalau gue diri, Ripoy duduk. Gitu. Udah hitung-hitung lu ngelempengin kaki lu, gue bilang gitu. Gue udah kesal tuh Ri. Gue udah kesel ngerasa ada yang ngikutin, sama kesel sama kondisi kaki gue, ya kan, terus sama kesel soal solidaritas anak-anak nih. Solidaritas. Iya, kok lu sampai segitunya lu? Kenapa nggak nungguin di pos ini gitu kan? Biar maksud gue biar ada yang kenapa-napa nih bisa ketahuan. Iya.
ini kok lu nggak ada perhitungan ke situ sih. Gue udah kesal ke situ, udah jadi konflik lah gue. Pas udah gitu gue beraniin nih, gue beraniin nengok ke belakang. Gue mau nengok ke belakang, pas gue ngadep ini, anjir. Nah yang sebelah kanan gue bisa pastiin bahwa itu bener-bener macan gitu. Dan macan bukan macan real ya, itu macan goib. Gue bisa mastiin lah bahwa itu macan goib. Satu, ya karena alasan gue kenapa gue bisa bilang itu macan goib, satu, dari size-nya itu lebih gede. Oh, gitu. Terus ditambah lagi matanya sekitar gede gini dan itu merah marun. Anjir, udah gitu tuh. Ya kan? Gue sambil baca ayat kursi, ya kan, gue madep ke belakang. Terus gue kayak marah-marah gitu. Bukan kayak marah-marah sih, gue marah-marah. Gitu. Gue marah-marah, gue bilang, iya lu ngapain sih ngikutin gue? Gue bilang, tujuan lu apa nih ikutin gue? Udah, gue mau pulang. Gue bukan mau kemana-mana, gue mau pulang. Lu nggak usah ngikutin gue. Gue bilang, toh, semisal lu mau mastiin keselamatan gue atau apa, ya udah sampai sini aja. Gue bilang, lu nggak usah sampai ngikutin gue turun ke bawah. Gue bilang, udah lu nggak usah ngikutin lagi. Gue bilang gitu, gue ngomong gitu. Bukan berarti di sini gue sok berani atau gimana ya, karena emang gue dari kecil tuh maksudnya berbenturan sama hal kayak gitu, gue ditakut-takutin sama hal kayak gitu. Gue bukan malah takut, gue malah kesel, gue malah balik marah gitu kan. Apaan sih gitu, kayak gitulah gue gitu, karakter gue tuh kayak gitu. Iya, mereka diem doang gitu. Cuma pas gue balik lagi ngelihat ke arah kanan, anjir, gue udah was-was, gue dicakar nih apa gitu, karena telapak kakinya itu segede paha gue. Buset, segede paha lu, telapak kaki segede paha gue, berarti kan gede banget. Bukan gede banget itu. Iya kan, iya buat ukuran kita gede banget lah gitu kan. Terus tingginya juga itu, kepala itu gini, gue ngeliat kepalanya itu gini, nggak gini. Kalau dia agak di atas. Di atas, kalau gini mah berarti kan tingginya sama gue. Iya. Dan dia itu posisinya duduk kayak anjing duduk, gimana sih? Iya, begini. Iya, itu ngadep ke gua. Gimana nggak down gue, anjir? Gue lemes itu. Iya, gue bilang astagfirullahaladzim. Udah, cuma di situ gue emang doktrinasi gue dari kecil itu, nyokap gue, bokap gue gitu, selalu ngajarin lu kalau mau kemana-mana gitu, mau di mana ke, mau sama siapa ke, jangan pernah lupa sama baca ayat kursi. Gitu. Tambah lagi doktrinasi orang tua gue gitu kan, kita nih itu umat muslim ini senjata utamanya ya doa. Alhamdulillahnya gitu, kepraktek sampai sekarang mah gitu kan. Yaudah Poy, jalan, gue bilang. Lanjut lagi yuk, gue bilang. Baca ayat kursi dulu Poy. Gue ngomong gitu ke Ripoy. Oh iya, udah. Gue bismillah baca ayat kursi, Ripoy sama. Udah Poy, udah. Yuk jalan. Udah, bismillah lagi. Tapi gue tetap baca ayat kursi tuh. Sepanjang jalan tuh. Karena gue udah ngerasa hawanya udah gak enak nih. Gitu kan, hawa gak enak nih. Anjir, jangan yang gak boy itu pas gue jalan tau dia nomplok kayak dari belakang nih. Iya kan, nerekam gue aja. Gue udah parno ke situ aja tuh, udah makanya gue baca ayat kursi sampai gue bilang, ya Allah, permudahlah jalan saya ya Allah, lancarkan ya Allah, gitu kan. Kuatkan fisik saya, kuatkan mental saya ya Allah, gitu kan. Itu selalu gue ucap dah tuh, ya. Ayat kursi nggak putus-putus tuh gue. Nah sampai ketemu pos 1, ya kan, di situ gue langsung ngerasa lega gitu, karena emang yang jalurnya ekstrim tuh dari pos 1 mau ke pos 2 itu tuh udah mulai ronda ekstrim. Beda lah hawanya gitu kan. Cuman di situ masalahnya belum kelar full. Jadi ada lagi kendalanya ya di fisik gue berdua ini. Di guanya gue kuat dingin,
Iya kan, karena gue pengen istirahat dulu nih, ngelempengin kaki gitu, karena gue kendalanya di kaki nih, kaki gue nih, yang wah udah nggak enak banget dah gitu, nggak enak banget buat dibawa jalan ya gitu kan. Nah kalau Ripoy dia udah aman, tapi dia nggak kuat dingin. Kalau dia kena dingin, asam lambung dia naik. Jadi dia muntah-muntah mulu nih. Di pos 1 itu. Di pos 1 itu, sampai dia bilang, udah yuk jalan. Gue nggak kuat nih, gue kena dingin, asam lambung gue naik kalau kena dingin. Bentar lagi kenapa? Gue bilang gitu. Ya paling itu kan berapa menit lah, 2 menit 3 menit gitu kan. Udah yuk, gue udah nggak kuat nih, kata dia gitu kan. Ya udah dah, yaudah gitu kan. Gue nggak mau ego ya kan. Gue jalan, gue paksain nih, itu gue sampai doyong-doyong, yang hampir udah mau jatuh gitu. Terus sampai Ripoy, lu aman gak kaki lu? Ya dibilang aman sih enggak, gue bilang gitu kan. Ditambah lagi kan beban carrier, gitu kan. Gue bawa carrier, Ripoy bawa carrier. Pas udah gitu, Ripoy inisiatif, udah carrier lu gue yang bawa sini gitu kan. Jadi didobel sama carrier dia, digemblok lagi ke carrier dia gitu. Sekitar jarak 50 meter lah. Bang gua nggak tega, Ri. Gitu kan. Dia juga pasti capek, dia juga pasti lemes atau gimana lah gitu kan. Wah nggak bisa nih gua kayak gini. Masa gua bebanin ke si Ripoy semua gitu kan. Udah Poy, break dulu Poy, istirahat lagi dah. Gua bilang bentar lagi, bentar banget. Gua bentar lagi dah. Udah ada satu batang pohon tuh yang tumbang gitu. Gua duduk dulu di situ berdua sama Ripoy. Sambil ngerasain ini apa namanya? Dehidrasi. Gua anjir, gua bilang dehidrasi parah banget lagi gitu. Ditambah kaki gitu. Udah Poy, sini tas gue yang bawa lagi aja, gue bilang gitu. Carrier gue yang bawa lagi aja. Serius loh, udah nggak apa-apa gue aja. Gue bilang enggak, jangan, gue aja sini. Gue bilang udah gue lagi nih yang bawa tuh carrier. Terus gue duduk, kan gini deh. Daripada lu juga kehambat nih perjalanan, gue bilang gitu kan. Lu juga jadi lama nungguin gue bilang gitu kan. Udah deh, lu duluan. Gue di sini dulu nih, gue bilang itu sekitar 20 menitan dah, gue bilang 20 menitan gue di sini dulu, gue ngelempengin kaki, gue bilang. Udah lu duluan nggak apa-apa, gue bilang. Cuma di situ patokan gue, lu berani nggak turun ke bawah sendiri? Berani, kata dia. Serius. Ya udah kalau emang lu berani, gue bilang. Tinggalin gue di sini sendiri nggak apa-apa, gue bilang. Lu bener, bener, gue bilang. Gak apa-apa, gue bilang. Lu udah lu lanjut, gue bilang gitu kan. Akhirnya ngambil kesepakatan berdua. Ya udah, Ripoy duluan turun ke base camp. Gue di situ. Ya kan gue udah nggak peduli lah yang namanya makhluk halus atau binatang buas atau apa. Kalau binatang buas gue udah nyeper pisau aja nih, pisau lipet ini kan. Kalau misalnya kayak ada macan atau apa, gue tancep ini matanya, gue bilang itu. Ya paling luka-luka dikit lah. Bohong banget gue nggak luka mah gitu kan. Belum kena cakarnya atau apa, gue mikir gitu. Bodoh dah, gue bilang gitu. Gue rebahan tuh di tengah jalan, di tengah trek tuh gue rebahan sambil gue senderan di tas gitu, di carrier, senderan di carrier tuh. Udah, aduh, gue nikmatin banget tuh lemesnya apanya, udah gue lempengin dulu lah gitu kan. Nah, gue nggak kepikiran Ripoy inisiatif ngebawain ranger. Nggak taunya selang ya hampir mau sejam lah ya, hampir mau sejam tuh, selang 2 jam datanglah tuh ranger, satu ranger tuh bawa motor ngejemput gua. Gitu, itu di apa, inisiatif Ripoy yang minta gitu kan, buat ngejemput gua. Ripoy mikir takut gua kenapa-napa gitu kan. Kok kayak ada lampu ya, terang banget, gue bilang itu kan, kayak sorotan lampu. Lama terus gue ngedenger sayup-sayup kayak suara motor, gue bilang itu. Siapa ya? Udah tuh, gue rebahan lagi gak lama. Kang gitu, panggil gue. Iya Kang, saya di sini, gue bilang itu. Langsung nyamperin, udah yuk. Saya jemput nih, saya ini naik motor bareng sama saya. Wah Kang, emang tujuan mau ngejemput saya? Iya gitu kan. Oh ya udah iya, gue udah lemas banget gitu kan.
Gue mau naik ke motor aja udah kayak nggak sanggup gitu kan, rasa nggak sanggup dah. Terus nggak lama gue sampai jarak, jadi pas gapura pendakian sama terus ada musola di atas musola tuh ada bangku gitu, gue duduk di situ. Anak-anak tuh di warung, jarak dari tempat gue duduk sama anak-anak di warung itu sekitar 50 meteran lah ya. 50 meteran, nggak lama Bedul nyamperin gue. Lu nggak apa-apa Kep? Tai lah, gue bilang itu. Anjing lu, gue ngomong gitu. Anjing lu ya, gue bilang. Gila lu, gue bilang. Mana solidnya lu, gue bilang. Monyet, gue bilang. Udah tai lah Dul, gue bilang. Sampah lu pada, gue ngomong gitu. Iya, sekesal-kesalnya gue ya tetap aja lah gitu kan, akur lagi Iyalah, gue sampai gontok-gontokan sampai tampol-tampolan enggak, itu cuma gitu doang. Enggak, emang namanya temen tongkrongan udah tahu sifatnya. Iya udah tahu bacot ya. Gue cuma ngungkapin gitu doang pas udah gitu. Gue minta air ke Dul, gue bilang gue dehidrasi banget, bawain tuh Bedul minum. Anjir, gue bilang itu baru gue ngerasa deng di situ gue banyak pelajaran buat gue, ya kan, pelajaran buat gue kayak nggak taunya segitu butuhnya kita manusia ke air. Iya. Kalau lu makan lu masih bisa tahan lah ya. Iya. Bahkan hitungan 3 hari aja lu masih sanggup nahan lapar. Tapi kalau lu udah kekurangan air ya kan, udah itu gila, nggak bisa lu. Iya. Satu hari lu bener-bener nggak kena air, nggak minum gitu. Ngepeknya parah. Iya. Pertanyaan gue yang di pos 3 itu gitu kan, pas sampai di homestay agak kebongkar ya. Nah, nggak taunya si Mang Ojan itu sedikit dia tahu soal itu. Nah, anak-anak juga akhirnya ngebuka nih. Nggak taunya kayak si Bedul, Bacim, Idrus, Theo itu mereka ngalamin juga di pos 3 bayangan. 3 bayangan itu. Iya. Nah, mereka kan duluan tuh. Mereka baru cerita pas di homestay kan. Pas di homestay mereka cerita. Pertama emang Theo buka omongan segala lama Bedul. Gue ngalamin tuh, kata gue ketemu tuh gitu. Gue berempat inin semua itu ngalamin gitu. Lu apaan? Kalau si Theo pas mau naik gitu kan, tapi gue ngalamin lagi pas mau turun bareng nih sama anak gitu. Theo-nya. Iya, nggak taunya itu dari pas mau 100 meter lagi mau ke pos 3 bayangan gitu kan. Kan itu masih posisi di atas gini lah ya. Nah, kalau ini pos 3 nih, pos 3 bayangan. Jadi anak-anak kalau mau ke pos 3 bayangan itu nggak bisa lurus. Oh, nggak bisa lurus. Nggak bisa, mereka melipir dulu ke kanan. Ke kanan terus ke kiri baru lurus pos 3 bayangan. Tapi dari atas ini kelihatan pos 3 bayangan itu. Oh, iya. Kelihatan gitu kan. Nah, di situ pertama ngeliat Bedul. Awalnya mereka cuma ngedengar doang gitu, ngedengar suara cewek. Ada kayak anak-anak cewek lagi pada ngumpul di situ gitu. Mereka mikirnya itu anak-anak hacking ya kan, anak hacking juga. Lagi bercanda-bercanda di situ. Tawa-tawa gitu. Nah, Bedul juga ngeliat, terus yang lain semua ngeliat, anak-anak ngeliat semua bahwa itu pakai pakaian hacking. Kan gunung bawa carrier apa semua gitu. Ngeliat mereka semua. Cuma pas mereka ya paling hitungan nggak ada sampai 5 menit juga nggak ada nih buat ngeplank ke kanan terus ke kiri gitu. Pas mereka ngeplank ke kanan terus ke kiri terus lurus, itu yang dilihat sama mereka anak-anak cewek itu udah nggak ada. Terus misal mereka oke nih, mereka lanjut jalan gitu kan, lanjut turun ke bawah, pasti keudak sih menurut gue. Oh, iyalah.
Dan mereka juga mikirnya gitu, pasti kekejar sama gua gitu. Bedul ngomong pasti nggak mungkin nggak kekejar. Terus kata Bedul, dia lu tahu Bacim kayak gimana jalannya? Terus lu tahu si Idrus jalannya kayak gimana? Oke lah. Anak bola Iya, oke lah gua ketinggalan sama si Theo gitu kan. Tapi kan kayak Bacim sama Idrus pasti bisa ngejar. Iya. Gitu kan mereka mikirnya. Napas kuda dia kalau naik main bola tuh berdua kan. Naik gunung tuh napas mah pasti aman, Ri. Iya. Yang nggak aman tuh pasti paha, betis, sama engkel. Itu yang bener-bener butuh persiapan ekstra tuh itu. Nah di situ pas banget ada Mang Ojan. Emang ada apaan? Mang ini Mang gini nih, gitu kan. Kita ceritain lah tuh kejadian itu. Di yang mana? Ini sebenarnya gini Mang. Saya ini dari pertama naik itu menurut saya udah janggal nih Mang. Janggal apaan? Gitu. Pos 3 Mang. Soal pos 3. Sekarang gini nih Mang. Kalau kita cocokologi, gue bilang, saya rurut-rurut nih Mang. Dari pos 1 itu ketemu pos 2 bayangan baru pos 2. Nah harusnya dari pos 2 mau ke pos 3 ketemu pos 3 bayangan lu baru pos 3. Nah ini yang menurut saya agak janggal nih. Pas pos 3 ini pos 3 dulu baru pos 3 bayangan. Itu mah maksud saya. Oh iya emang gitu kan, baru cerita lah, nggak taunya di batang pohon itu, di batang pohon yang tumbang itu emang sering kejadian. Dan di situ berapa kali banyak pendaki itu nemuin kayak cewek itu kayak pakai pakaian keraton gitu, pakaian sinden gitu. Tuh nggak taunya nggak cuma kita nih yang nemuin, ada beberapa pendaki lain juga nemuin. Itu nggak cuma satu pendaki atau satu rombongan pendaki, banyak. Katanya emang ada mistisnya di situ. Tapi ini yang si cewek 3 orang ini yang dilihat sama nggak 3 orang itu 6 apa 5 katanya gitu. Yang gitu. Dilihat sama Bedul sama rombongan si Bacim, Idrus sama Theo itu lebih dari 3 orang. Harusnya kelihatan ya, rame soalnya. Iya, sedangkan kan di situ gua belum pernah ngedenger sejarahnya bahwa di jalur Apuy itu pernah ada korban atau apa. Nggak ada gitu, gua belum pernah dengar. Mungkin ada ditutupin mungkin atau gimana gitu. Ya. Gua nggak pernah tahu juga ya gitu kan. Ya gue juga nggak nuduh juga gitu kan. Mungkin aja kalau gue kan gitu mikir ya. Cuma ya gue nggak ngarah ke situ banget gitu kan. Entah ada apa gue juga nggak tahu. Gue nggak terlalu nanya terlalu jauh ke Mang Ojan itu. Udah gitu Mang Ojannya juga nggak terlalu ngedetail banget Ri. Cerita soal yang di pos 3 bayangan itu. Tapi menurut lu dia tahu nggak? Menurut gue pasti tahu lah. Pasti tahu. Dia tuh jadi ranger di situ, itu udah lama, Ri. Bahkan dari pertama kali jalur itu buka, jalur Apuy itu buka, apalagi dia pribumi ya. Pas mau ngebuka jalur itu kan nggak mungkin dia nggak ikut gotong royong. Iya, betul. Iya kan, nyari jalurnya. Masih punya kontaknya? Mang Ojan, Ripoy. Oh, Ripoy yang punya. Ya kapan-kapan maksudnya kita bisa silaturahmi ke sana nanya-nanya. Bisa banget. Boleh tuh. Boleh. Okay. Orangnya enak kok, Mang Ojan tuh orangnya enak. Siap. Ya Apuy ya. Via Apuy. Nah pelajaran yang menurut lo di situ oke saat pendakian ini apa nih Bang? Satu, lu nggak bisa apa ya? Lu jangan sok-sokan nebak-nebak tanpa lu prepare fisik, stamina, ya kan? Lu udah sok-sokan, oh gue pasti sanggup nih. Iya. Itu satu. Terus tambah lagi soal prepare di air. Kalau logistik itu nomor sekian lah. Tapi air itu perlu banget. Ledornya itu harusnya satu carrier itu khusus air full.
Karena rata-rata pendaki-pendaki yang via Apoy itu pas gua turun, mereka baru mau naik ke atas, itu mereka khususin satu carrier, ya minimal carrier yang 25 liter atau 30 liternya itu khusus full air. Oh gitu, karena nggak ada mata air. Nggak ada mata air. Terus ditambah lagi, lu jangan sompral ya. Gua ngambil pelajaran dari yang Theo, karena terlalu gegabah. Ya kan, gua bilang yuk lu bareng sama anak-anak sono, apalagi lu baru gitu kan, lu baru pertama kali naik gunung gitu kan. Nah Theo yang bikin dia ngalamin untungnya nggak hilang. Iya. Dia malah tidur. Dia malah tidur namanya. Kalau diculik gue, kita mau gimana mau nyarinya? Iya kan? Itu yang jadi pelajaran gua lagi itu. Iya. Berarti dia man of the match. Iya. Pendakian ini dia yang paling rusuh. Tapi dia paling prepare. Iya, dia paling prepare. Prepare peralatan apa ya kan? Gak taunya dia bawa ini buat peralatan buat ngegali tanah. Iya. Dia tuh yang prepare. Oh, semua. Yang lain enggak? Yang lain enggak. Terus malah enggak siap tuh. Iya, enggak se-prepare itu. Prepare itu. Iya, headlamp Theo yang kondisiin. Oh gitu. Jadi biar dia teledor untuk dirinya, tapi dia nggak teledor untuk yang lain. Ada sisi positifnya juga. Positif. Benar. Ilmu alamnya sih pasti banyak lah gitu kan. Satu itu soal keteledoran, persiapan. Terus tambah lagi persiapan itu maksudnya persiapan mental, fisik, terutama kan. Terus persiapan kayak tadi gue bilang air, apa semua prepare itunya itu penting banget gitu kan. Berarti gini ya Bang ya, naik gunung itu sama aja mempelajari tentang hidup tuh. Iya. Tentang perjalanan hidup, kita mesti punya prepare apa supaya nggak apa gitu kan. Terus kita mesti berjuang dulu sampai puncak. Iya, kecuali emang di situ lu tujuannya lu mau belajar bener-bener apa ya, kayak adventure gitu lah ya. Wah, gue mau ngetes mental gue mau ngetes fisik gue gitu kan. Jadi pas dia naik gunung itu dia bener-bener pure nggak bawa apa-apa, tok bawa badan doang. Iya. Kecuali yang gitu, dia berarti kan dia persiapan ilmunya juga udah matang. Iya benar. Pengetahuannya udah matang. Benar. Itu. Berarti belajar dari alam itu sebenarnya itu ya. Dan itu pentingnya kita tadabbur alam jadi. Iya, sama kalau di gunung itu pasti patokannya. Kalau buat ngilangin aus itu misalkan ada buah yang lo mau makan gitu buat ngilangin aus. Patokannya ngelihat buah itu yang udah dimakan kayak monyet atau dimakan kalong atau dimakan bajing, itu berarti bisa tuh lo konsumsi. Oh, itu aman. Oh iya, gue baru tahu itu yang dimakan hewan aja. Nah tuh keren tuh. Berarti gini, gue juga ngeliat beberapa channel atau beberapa kisah tentang pendakian atau pengalaman dari temen-temen gue ya. Justru ya gue nggak mengkerdilkan atau mematikan penghasilan warga situ ya, warga lokal gunung manapun yang menjadi porter ya. Ternyata kita kalau misalnya nggak pakai jasa porter, kita menikmati kerja keras kita. Iya. Karena bawa beban, bawa carrier, terus dengan situasi jalan yang sangat luar biasa. Lo harus siap sama segala konsekuensinya. Nah, tapi kalau kita dibantu sama porter justru lenggang. Iya, kita nggak ngerasain apa-apa ya. Iya, lu cuma bawa fisik doang ya. Ngerasain capek pastilah ya. Pasti, cuman setidaknya tuh nggak ada beban lebih. Effortnya. Effort lebih gitu, dan yang bikin kita tuh semakin berpikir bukan cuma naik gunung, tapi kita mereka pure liburan. Iya, kita harus dipraktekkan di dalam kehidupan ini. Kalau nggak ada semuanya tuh nggak ada yang mudah dan nggak ada yang nggak mungkin. Sama nggak ada yang nggak mungkin. Nah, sama nggak ada yang nggak mungkin. Bener. Selagi lu ada kemauan,
nggak ada yang nggak mungkin. Pas sampai base camp terus balik ke homestay, dari homestay kita langsung bongkar lagi carrier, dia bongkar lagi, rapiin lagi, bagi-bagi maksudnya yang gimana gitu. Terus kita langsung jalan balik. Oh langsung balik? Langsung balik. Gila. Langsung balik. Gila. Lu belum tidur tuh? Belum tidur, nggak ada istirahat itu langsung. Istirahat bentar doang gitu. Pokoknya kita di jalan itu sekitar ya jam 3 subuh lah ya. Itu kita masih di jalan. Sampai rumah? Sampai rumah itu jam 12 siang. Nah buat teman-teman Balai Misteri, mudah-mudahan tuh video ini menjadikan sebuah pelajaran, dan gue yakin di setiap cerita yang di Balai Misteri tayangin, ya nggak cuma Balai Misteri, channel-channel lain, kalau kita ngambil sisi positifnya dan sisi edukasinya, pasti itu bakal menata hidup kita lebih baik. Bener gak Bang? Bener. Ya apalagi kisah pendakian itu jangan cuma diambil sisi horornya ya, tapi sisi ilmu dalam kehidupan kita dan kita terapin juga ya. Iya. Karena gue begitu Bang, gue nonton channel orang nih, gue pengen, bukan karena gue tertarik sama ceritanya, tapi gue tertarik sama edukasi-edukasi yang ada di dalam pengalaman setiap manusia. Bener. Karena setiap manusia pasti berbeda-beda merasakannya. Penyikapannya pun pasti berbeda-beda gitu Bang. Oke Bang, Yudi. Nih ntar kita cerita lagi Bang Yudi. Siap. Ya, makasih Bang Yudi. Oke. Siap. Sehat-sehat terus. Amin. Udah waktunya sekarang Balai Misteri izin pamit. Gua Haris Setiawan dan gua Yudi izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yoi.